Bab 3056. Tuan Zimmerman, pada pemeriksaan saya menemukan lapisan luar dan bagian dalam batu giok itu berbeda. Bisakah kalian bertiga memeriksanya lagi untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah? Iwan bertanya kepada penilai meskipun dia menemukan perbedaan antara lapisan luar dan bagian dalam batu giok. Dia hanya tahu sedikit tentang batu giok dan tidak tahu apakah itu normal. Oleh karena itu, dia memberitahu penilai tentang temuannya dengan harapan penilai dapat memeriksa batu giok tersebut untuk menemukan bukti bahwa batu giok tersebut bukanlah giok naga mistik. Tentu, jawab penilai tersebut. Kemudian, penilai tersebut memeriksa kembali batu giok itu dengan peralatan mereka. Saya melihatnya sekarang. Setelah penemuan Iwan, Tuan Zimmerman dan kedua penilai juga menemukan sesuatu. Tuan Zimmerman, ada apa? Apakah ada yang salah dengan batu giok itu? Sally bertanya dengan gugup. Nona Summer, setelah pemeriksaan hati-hati lagi, kami juga menemukan sesuatu yang salah dengan batu giok ini. Bagian dalam dari batu giok ini adalah batu giok berkualitas tinggi berwarna hijau jernih. Namun, batu ini dibungkus dengan giok naga mistik yang dihancurkan menjadi bentuk bubuk dengan bahan khusus. Artinya, itulah sebabnya batu giok ini memiliki fluoresensi dan karakteristik dari batu giok naga mistik. Namun kenyataannya itu hanya sepotong batu giok hijau bening berkualitas tinggi. Tuan Zimmerman melaporkan hasil pemeriksaannya. Giok hijau bening memiliki fluoresensi dan karakteristik yang mirip dengan giok naga mistik. Lapisan bubuk giok naga mistik bisa dengan mudah menipu mata seseorang. Itulah sebabnya Tuan Zimmerman dan kedua penilai mengira batu giok Tuan Negus adalah batu giok naga mistik. Jadi, Iwan benar. Tuan Negus, Marpin, bagaimana bisa begini? Sally sangat marah dan menatap Tuan Negus dan Marpin dengan marah. Pada titik ini, bahkan orang idiot pun dapat mengatakan bahwa Iwan benar tentang Tuan Negus dan Marpin yang mencoba menipu dia untuk membeli giok naga mistik palsu hanya untuk menghancurkan bisnisnya. Meskipun harga batu giok hijau bening juga sangat tinggi, itu berbeda dengan batu giok naga mistik. Jika dia membelinya dengan $386 juta, dia dan keluarganya akan menjadi bahan tertawaan. Arus kas yang tidak mencukupi akan membuat bisnisnya jatuh dan dia bisa saja bangkrut. Rencana Marpin memang kejam. Untungnya, Iwan memiliki mata yang tajam dan jeli dan menghentikannya tepat pada waktunya untuk terus menaikkan harga penawaran. Dia bahkan mengungkap modus Tuan Negus dan Marpin. Akan menjadi mimpi buruk jika ia jatuh ke dalam perangkap Marpin. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang kebenaran terungkap. Marpin dan Tuan Negus keduanya memiliki ekspresi di wajah mereka. Terutama Tuan Negus. Dia selalu mengira Iwan bukan siapa-siapa dan sekarang bisa menemukan masalah sebenarnya dari batu giok itu. Tanpa dia sadari, Iwan mampu menemukan masalahnya dan mengidentifikasinya. Kenyataannya ini di luar ekspektasinya dan membuatnya lengah. Saat itu, ia dan Marpin terkejut dan marah. Bab 3057. Nona Summer, saya tidak mengerti. Seperti yang saya katakan, ini adalah giok naga mistik asli. Jika Anda berpikir sebaliknya, Anda tidak perlu membelinya. Tuan Negus merespon dengan cepat dan mencoba mengambil kembali batu giok itu. Dia menolak mengakui bahwa itu adalah giok naga mistik palsu dan menolak menjualnya lagi. Dalam hal ini, Sally tidak akan membeli giok naga mistik palsu darinya dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, hal itu tidak akan merusak reputasinya dengan menjual giok naga mistik palsu. Marpin, rencanamu gagal. Keluar dari tokoku sekarang. Sally tahu tidak ada yang bisa dia lakukan karena Tuan Negus menolak mengakuinya. Dia meminta Marpin dan Tuan Negus meninggalkan tokonya sehingga dia tidak perlu menemui mereka lagi. Sally Summer, ini bukan akhir dari semuanya. Orang itu menghinaku. Jika kamu ingin aku pergi, kamu harus melakukan sesuatu untuk memuaskanku. Marpin berkata dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Iwan.
Rencananya sempurna, namun itu hancur karena Iwan. Dia tidak bisa pergi begitu saja setelah dikalahkan. Karena itu dia memperhatikan Iwan dan ingin memberi Iwan pelajaran karena telah mengacaukan rencananya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan amarahnya. Apa yang kamu inginkan, Marvin? Wajah Sally berubah dan dia merasakan pirasat buruk. Mudah saja, dia mencoreng reputasiku tanpa bukti apapun dengan menghina dan menuduhku menipumu dengan Tuan Negus. Aku bukan orang yang bisa dengan mudah dijelek-jelekan. Kalau kamu tahu yang lebih baik, serahkan dia padaku sekarang. Atau bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Marvin mengancam dengan arogan. Marvin, itu terlalu tidak masuk akal. Sally marah karena dia tidak mengejar Marvin karena menipunya dengan Tuan Negus, tetapi Marvin mengancam akan menyakiti Iwan setelah Iwan mengungkapnya. Sulit dipercaya bahwa Marvin tidak berhenti dan bahkan bertindak. Dia melihat banyak pria tercela, tetapi tidak pernah ada satupun pria yang tercela seperti Marvin. Terus kenapa? Serahkan dia padaku dan ini berakhir di sini sekarang. Atau aku akan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali, dan sebaiknya kamu jangan salahkan aku untuk itu. Marvin terus mengancam. Kamu? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil Iwan. Sally langsung menolaknya. Iwan mengungkap Marvin dan membantunya menyelamatkan bisnisnya. Bagaimana bisa? Ia diam saja dan membiarkan Marvin membawa Iwan pergi. Baiklah, ini pilihan. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Marvin tertawa jahat. Keluarga Sommer adalah pesaing terbesar keluarganya, dan Marvin berpikir keras mencari alasan untuk menyerang keluarga Sommer. Sekarang Sally bersikeras untuk melawannya demi perlindungan Iwan. Itu hanyalah alasan yang dia butuhkan untuk menyerang Iwan dan Sally. Jika Sally berani menghentikannya untuk mengalahkan Iwan, dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Sally juga. Rencana itu telah disusun dengan baik dalam pikirannya. Tanpa membuang waktu lagi, dia berjalan menuju Iwan dengan aura pembunuh yang tajam. Bab 3058. Brengsek kamu! Sally berteriak gugup saat Marvin bergerak ke arah Iwan. Dengan cepat, dia mengambil langkah maju untuk melindungi Iwan dengan pemikiran untuk memblokir serangan Marvin. Sally, Marvin lebih kuat darimu. Kamu tidak bisa menahannya. Pergi, jangan ikut campur dalam urusan mereka. Dician panik dan berteriak. Ia berusaha mengingatkan Sally bahwa ia bukan lawan Marvin dan ingin Sally menjauh agar tidak terluka ketika Marvin menyerang Iwan. Dician, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Setelah apa yang Tuan Gusnadi lakukan untuk kita? Marvin marah kepadanya karena dia membantu kita dan bisnis keluarga kita. Bagaimana bisa kita tidak berbuat apa-apa ketika dia dalam bahaya? Sally menegur dengan tidak senang. Dician tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu Sally dan bisnis keluarganya akan bermasalah jika bukan karena Iwan. Namun, dia tidak menyukai Iwan karena dia iri dengan Iwan sebelumnya. Marvin adalah salah satu seniman bela diri terbaik dan terkuat di generasinya. Tanpa ragu lagi, Sally dan orang-orangnya tidak memiliki peluang menang sedikit pun. Untuk melindungi dirinya dan Sally, dia tidak ingin Sally terlibat dalam pertarungan. Tuan Gusnadi, Marvin adalah ahli bela diri yang sangat kuat. Kita tidak bisa menahannya lama-lama. Tapi saya akan berusaha menahannya selama saya bisa, sehingga Anda mempunyai kesempatan untuk lari. Apakah Anda mengerti apa yang saya bilang? Sally mengabaikan Dician dan berkata kepada Iwan. Dia memandang Iwan dan menyuruhnya mengambil kesempatan untuk berlari jika ada waktu. Marvin tidak sendirian karena ia memiliki dua pengawal bersamanya. Itu sudah mengurangi peluang kemenangan bagi Sally. Kedua penjaga itu adalah generasi kedua dari keluarga Norton, tetapi bukan anggota keluarga utama. Meski begitu, mereka juga sangat kuat. Faktanya, dengan setiap penjaga yang dimiliki Sally di keluarga Sommer bertarung bersama, tidak ada peluang untuk menang. Satu-satunya hal yang bisa ia harapkan adalah kesempatan bagi Iwan untuk melarikan diri saat ia bertarung dengan Marvin dan kedua penjaganya. Begitu Iwan dan teman-temannya berhasil melarikan diri, Sally percaya bahwa Marvin akan takut pada keluarganya dan tidak akan berani melakukan apapun untuk menyakitinya.
Semua masalah akan terselesaikan pada saat itu. Lari, itu tidak perlu. Jangan khawatir Noah Samar. Dia hanya semut bagiku. Dia tidak bisa melakukan apapun yang akan menyakitiku. Mengapa kamu tidak menjauh dulu? Akan kutunjukkan caranya memberi dia pelajaran karena sudah sombong. Iwan mendengus dan menatap Marvin dengan pandangan menghina. Apakah kamu serius? Sally dan Lucian kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Setelah mengenal Iwan cukup lama, mereka tahu betapa kayanya Iwan karena dia menggunakan uang tunai untuk membeli villa dan batu giok. Karena itu mereka mengira Iwan adalah bos perusahaan farmasi di wilayah barat. Meski begitu, dalam pikiran mereka, Iwan hanyalah orang biasa. Namun, Marvin berasal dari keluarga seni bela diri kuno dengan tingkat kekuatan yang tinggi. Orang biasa tidak mampu mengalahkannya. Pilihan terbaik yang dimiliki Iwan adalah mencari kesempatan untuk melarikan diri karena Marvin yakin bahwa dia ingin mengalahkan Iwan karena merusak rencananya. Namun, Iwan tidak memiliki niat seperti itu. Bukannya berlari, ia terus memprovokasi Marvin dan menyebut Marvin sebagai semut. Itu sungguh sulit dipercaya. Bab 3059. Hei, apa kamu baru saja menyebutku semut? Baiklah, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kemarahan membuncah di dada Marvin. Dia sangat marah sehingga dia menganggapnya lucu. Tanpa ragu-ragu dia mengayunkan tinjunya dengan kejam ke arah Iwan dan Sally berdiri. Begitu ganas dan tajamnya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya untuk membunuh Iwan. Jika Sally berani menghentikannya, dia tidak keberatan membunuh Sally juga. Sudah selesai, hati Sally tenggelam. Iwan tidak bersalah dan terlibat dalam kekacauan ini hanya karena dia. Meski mengetahui dirinya bukan lawan Marvin, ia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan Marvin menyalahkan Iwan dan ingin menyakiti Iwan. Karena itu dia bersiap-siap dan bersiap untuk memblokir serangan Marvin dengan melayangkan pukulan ke arah Marvin. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kamu sangat arogan karena berada di wilayahmu. Sungguh naif, dengus Iwan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergerak dalam sekejap. Sebelum ada yang bisa melihatnya, dia sudah berdiri di depan Sally. Setelah mengayunkan lengannya, sejumlah energi spiritual yang kuat muncul dan berputar ke arah Marvin. Boom! Serangan Iwan dan serangan Marvin saling berbenturan sehingga menimbulkan suara yang keras. Tidak diragukan lagi, serangan Iwan lebih kuat dari serangan Marvin. Kekuatan sisa serangan Iwan terus berputar dan mengenai Marvin. Krah! Marvin terkena pukulan yang parah. Lengan yang dia lemparkan ke arah Iwan patah. Tubuhnya terbang seperti layang-layang dan mendarat di lantai setelah terbang hampir 10 kaki jauhnya. Saat dia mendarat, dia memuntahkan beberapa teguk darah. Lengan dan dadanya sakit sekali. Dia berakhir dengan patah lengan dan 5 hingga 6 tulang rusuk yang patah. Wajahnya sepucat salju. Dia terluka parah sehingga dia tidak bisa tetap berbaring di lantai. Dan terlihat lemah. Beruntungnya, Iwan tidak memiliki niat membunuhnya. Meskipun Marvin terluka parah, ia tidak mati. Dengan kekuatan dan level Iwan, membunuh Marvin adalah pekerjaan mudah. Marvin kalah? Bagaimana mungkin? Hebat! Sally dan Lucian terkejut. Mereka menggosok mata beberapa kali hanya untuk memastikan mereka tidak bisa membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Mereka tahu betapa kuatnya Marvin. Marvin adalah yang teratas di generasi mereka. Bela dirinya sudah berada di tingkat akhir alam Augana. Tidak ada seorang pun di keluarga seni bela diri tingkat ketiga yang bisa mengalahkannya. Sebaliknya, Iwan hanyalah anak kaya biasa bagi mereka. Tidak mungkin Iwan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Marvin. Namun, fakta berkata sebaliknya. Yang dibutuhkan Iwan hanyalah mengayunkan lengannya untuk mengalahkan Marvin yang kuat. Dan serangan Iwan bahkan memberikan pukulan besar pada Marvin. Sungguh sulit dipercaya. Jika Sally dan Lucian tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri,
mereka berdua tidak akan percaya dengan apa yang telah terjadi. Tidak, ini ada yang salah. Martin bergumam, mengerang kesakitan sambil berbaring di lantai. Dia tampak terkejut saat menahan rasa sakit di lengan dan dadanya. Walaupun ia tidak mengetahui siapa Iwan, ia bukanlah anggota keluarga bela diri kuno dari wilayah tengah, karena ia belum pernah melihat Iwan sebelumnya. Jadi, hal itu tidak masuk akal baginya. Bagaimana mungkin tak seorang pun yang muncul entah dari mana bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Yang terpenting, dia tidak bisa menerima kenyataan pahit dan mengerikan ini. Bab 3060. Tuan Norton, apa Anda terluka? Apakah Anda baik-baik saja? Akhirnya para pengawal Martin menenangkan diri dan bergegas menghampiri Martin untuk membantu Martin bangkit dari lantai. Donald, bajingan itu mematahkan lengan dan tulang rusukku. Jangan biarkan dia lolos. Aku ingin dia melihatnya berakhir di kursi roda seumur hidupnya. Martin memerintahkan dengan marah sambil menahan rasa sakit akibat luka dideritanya. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah membalas dendam. Menyakiti Iwan adalah satu-satunya hal yang bisa menghilangkan rasa sakitnya sekarang. Siap, Tuan. Para penjaga menjawab dan menghentak ke arah Iwan dengan marah dan kejam. Beraninya kau menyakiti Tuan Norton. Kau harus membayarnya. Matilah. Para penjaga menghardik Iwan dengan kasar. Saat mereka masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan Iwan, mereka mengirimkan serangan kuat dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi ke arah Iwan. Tingkat menengah yang mudah. Iwan mengangkat alisnya dan tampak meremehkan. Dari serangan para penjaga, dia tahu tingkat kekuatan para pengawal hanya tingkat menengah yang mudah. Padahal dia sudah mencapai semi Einstein. Para penjaga hanyalah semut baginya. Dengan kata lain, serangan para penjaga tidak akan mencelakainya. Tuan Gusnadi, hati-hati. Sally panik dan mencoba memperingatkan Iwan. Dia memasang wajah kekhawatirannya meskipun Iwan mengalahkan Martin hanya dengan satu serangan. Tingkat kekuatan Martin adalah tingkat akhir Augana. Penjaga Martin sudah berada pada tingkat akhir yang mudah yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada Martin. Mengalahkan Martin bukan berarti Iwan mampu mengalahkan pengawal Martin yang memiliki level lebih tinggi dari Martin. Setidaknya itulah yang dipikirkan Sally. Dalam sudut pandangnya, Iwan masih terlalu muda untuk memiliki kekuatan mengalahkan penjaga Martin, dan dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Lijian dan Martin memiliki persepsi yang sama dalam pikiran mereka. Karena mereka tidak merasakan energi sebenarnya dari Iwan, mereka tidak dapat mengetahui pada tingkat kekuatan apa Iwan berada. Namun ada satu hal yang mereka yakini. Hanya ada segelintir generasi muda di wilayah langit yang mencapai tingkat yang mudah ke atas. Semua anak muda itu adalah anggota keluarga besar atau anak ajaib dengan bakat alami. Iwan bukan keduanya dan dia masih muda. Oleh karena itu Lijian dan Martin tidak pernah mengira Iwan bisa mencapai tingkat puncak yang mudah karena itu tidak realistis. Tidak ada peluang menang bagi Iwan saat dia menghadapi serangan dari pengawal Martin, kecuali ada keajaiban. Sebelum Lijian dan Martin sempat memikirkan cara mengejek Iwan karena kalah, keajaiban terjadi. Tanpa bergeming, dia mengayunkan lengannya untuk melepaskan kekuatan energi spiritual yang kuat pada serangan yang datang. Energi spiritual berputar ke arah para penjaga. Bersambung ya, kakak-kakakku semua dan abang-abangku semua. Terima kasih sudah membantu perkembangan atau berkembangnya channel kami ini. Semoga kakak-kakakku dan abang-abangku semua sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.